wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: Man tamassaka bisunnati 'inda fasadi ummati falahu ajru mi'ati syahid, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin sekalian, tidak ada mungkin yang berfikir menyangka, saya dan tidak, bahwasanya pagi ini kita akan berjumpa apa nama Mas Haji? Di Masjid Nurul Islam di Kota Baru, di Darmasraya. Subhanallah. Ambil aja putih. Kami mestinya langsung, Pak, perjalanan dari majelis semalam mestinya langsung menuju Kota Palembang. Tapi takdir Allah, salah satu mobil kami memang perlu diservis, perlu diservis. Ada gangguan, kayaknya tidak mungkin berjalannya malam hari karena wipernya rusak. Maka malam kemarin kami musyawarah untuk beristirahat sampai pagi. Beristirahat sampai pagi, masya Allah, ternyata diajak. Saya mau cari hotel, kata Dawan, di rumah saya saja. Masjid di belakang rumah. Nanti bisa kita bikin tausiah subuh. Inilah ceritanya, Pak. Biasanya kalau mau bikin acara tuh persiapannya banyak. Biasanya mengundangnya lama. Gini tidak diundang, datang seorang. Datang seorang. Jadi hadirin sekalian, memang sudah menjadi ketetapan Allah bahwasanya manusia ini akan Allah hidupkan secara berpindah-pindah. Ini ketetapan tidak bisa dibantah, hadirin sekalian. Dulu Allah Ta'ala pernah kumpulkan ruh kita di alam ruh semuanya. Kemudian Allah Ta'ala pindahkan ke alam rahim ibu kita. 9 bulan 10 hari. Ya Bu, Pak, kita pernah hidup dulu di dalam rahim amma awak. Ini tekan apa? Tidak tekan ada. Kita pernah Allah hidupkan di dalam rahim ibu kita. Kemudian Allah Ta'ala pindahkan lagi kita ke alam dunia yang sementara ini. Di dunia ini, hadirin sekalian, kurang lebih 60-70 tahun saja. Dan inilah orang ini sampai 8 alasan juga ada betul. Jam 5 hari ini. Iya, Pak. Apa orang Bapak? 63 semua Nabi. Rasulullah 63 tahun, Pak, meninggalkan dunia. Apa mungkin ada bonusnya? Sebagian lalabiah. Setelah Allah hidupkan kita di dunia sementara, nanti Allah akan pindahkan kita lagi ke alam barzakh. Alam yang jauh lebih besar daripada alam dunia. Di dalam rahim ibu kita, mungkin dulu kita tidak percaya ketika ada ibu kita bercerita kepada kita, "Nak,
Kalau keluar berkata anak saya katanya cipa-cipa ya kan, engkau akan melihat sebuah alam yang jauh jutaan kali lebih besar daripada alam rahim. Mungkin bayi tadi tak percaya, Pak. Kenapa? Karena dia pikir di dalam perut ibu itu dah cukup. Bisa buta siko, menyikut siko, menandang siko, menyipak siko, hanyalah tandang saya bayi. Nah, nanti yang kalau lahir keluar dari paru ama, ado mato, aku guna mato menceliak. Agak anak perlu mato mak. Ada kaki nak untuk berjalan, guna kaki nak dorong. Ada tangan untuk menggenggam nak, ada telinga untuk mendengar, ada lisan untuk berbicara. Ternyata cik anak aku nak perlu ada je. Tidak perlu saya semua. Aku cuma perlu tali pusar, aku cuma perlu plasenta. Jadi bayi itu Pak, awak di dalam rahim ibu dulu tidak memerlukan mata, tidak memerlukan telinga, tidak memerlukan tangan, tidak memerlukan kaki. Ya Pak. Bahkan tidak memerlukan otak akal untuk berfikir. Apa yang diperlukan bayi di dalam perut ibu? Hanya tali pusar saja. Kecil ibunya nak beko tali pusar tu, tali pusat tu nak ada guna nak. Keluar dari paru amak kau bakaret tu. Itu pertama kali dipotong. Ternyata benar hadirin sekalian. Ketika ada seorang bayi yang terlahir ke dunia tanpa kaki, tanpa tangan, tidak bisa menceliak mata, tidak bisa mendengar telinga, tidak bisa mengecek muncung. Pak, ini bayi tidak akan mungkin kembali ke rahim ibu untuk menyempurnakan jasadnya. Tidak bisa. Benda yang paling penting tali pusat dikaret. Di dunia nak do guna tali pusat, Bapak suruh-suruhan, Pak malu orang nampak. Kau nampak tali pusat kita ni, Pak pusat kita ni kalau kelihatan aurat, Pak malu. Aku guna pusat. Tapi dulu ketika dalam perut ibu inilah satu-satunya yang bermanfaat. Ini berguna mata, berguna telinga, berguna tangan dan kaki. Nanti juga hadirin mulia, setelah kita lepas dari dunia, Allah mengabarkan berita melalui para nabi. Wahai manusia, tak berguna itu seluruh harta benda, tak berguna itu semua apa yang kau bangga-banggakan di dunia ini. Nanti yang bermanfaat salat, zakat, puasa, haji, infak, sedekah, perbuatan baik, dakwah, itu yang bermanfaat. Kamulail. Apa kata orang manusia di dunia? Tak perlu itu loh. Yang perlu makan minum. Yang perlu auto. Yang perlu mobil. Yang perlu motor. Yang perlu pangkat jabatan. Yang perlu popularitas. Manusia menganggap yang perlu itu adalah keduniaan. Difikir tak perlu. Kata Allah, nanti ketika kamu keluar dari perut dunia, kau jumpa sebuah alam yang jauh lebih besar daripada dunia. Seperti kita keluar dari perut ibu, melihat alam dunia yang jutaan kali lebih besar daripada perut ibu kita. Dulu tak percaya bayi. Awak dulu tak percaya dengan makhluk ada berjuta-juta kali. Nah, nanti ada gunung nak. Di luar paru amak tu ada gunung tinggi. Mungkin bayi tak percaya. Ada gunung. Ternyata ada gunung. Ada samudra yang luas nak. Begitu juga hadirin mulia. Nabi mengabarkan kalau kau masuk ke dalam kubur nanti, kau akan jumpai sebuah alam yang lebih besar. Allah bukakan permadani seluas mata memandang. Seluas mata memandang. Dibukakan salah satu pintu syurga bagi orang beriman. Lalu di dalam kubur ini hadirin mulia akan menjadi salah satu taman-taman syurga
dan akan menjadi salah satu daripada lembah-lembah api neraka. Mungkin kita tak percaya. Sebagian manusia tak percaya. Mana ada alam yang jutaan kali dulu sampai. Kata Allah, satu hari di akhirat sama dia 1000 tahun dunia. Barakah kadang itu. Betapa besarnya kehidupan akhirat. Satu hari akhirat sama dengan 1000 tahun dunia. Bahkan dalam ayat lain dikatakan satu hari akhirat sama dengan 50.000 tahun dunia. 50,000 years dunia. Ya, begitu orang-orang kafir malu aduh. Ternyata ketika kita masuk kubur tak perlu makan dan minum lagi, tak perlu pangkat dan jabatan, tak perlu popularitas, mobil mewah, kendaraan, harta yang kita bangga-banggakan, pangkat yang kita sombongkan. Ternyata tinggal cerita. Tidak ada guna Pak. Carilah di Batu Nisan tuh Pak. Presiden ada dalam, gubernur ada dalam kubur ini. Batang wakil bupati meninggal juga kan. Ada kabar ya Allah meninggal. Itu ayat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Lapangkan kubur beliau. Sementara awal kita semua akan menjumpai kehidupan selanjutnya. Itulah tempat peristirahatan bagi orang-orang beriman. Dunia tempat berjuang, kubur tempat istirahat, surga tempat bersenang-senang. Nah, itulah tempat bagi orang kafir. Surga tempat bersenang, dunia tempat bersenang-senang. Kubur tempat penyiksaan. Akhirat betul neraka tempat penderitaan abadi selama-lamanya. Apakah hadirin sekalian, ketika alam kubur lewat, berjumpa lagi dengan alam yang lebih dahsyat lagi, al-mahsyar. Allahu Akbar. Padang mahsyar itu Pak, di sanalah ada yaumil mizan, hari pertimbangan, ditimbangnya amal kebaikan. Orang-orang beriman akan menerima catatan amal dari sebelah kanan. Orang-orang jahat, orang-orang kafir akan menerima catatan amal dari sebelah kiri. Dan final destination, sebagian berjaya masuk ke dalam surga selama-lamanya, bahagia selama-lamanya di surga, kaya selama-lamanya, tak akan ada miskin-miskinnya, cantik selama-lamanya, tidak akan ada tua-tuanya, sehat selama-lamanya, tidak akan ada sakit-sakitnya, jadi raja selama-lamanya, tidak ada demonstrasi dan oposisi yang mengganggu kerajaan. Itulah tempat kehidupan yang sesungguhnya nanti. Bukan dunia itu Pak. Dunia itu bukan tempat berhayal, dunia tempat beramal. Dunia bukan tempat tinggal, tapi dunia tempat meninggal. Dunia bukanlah tempat tinggal kita, tapi dunia adalah tempat yang akan kita tinggalkan. Sekarang kita di atas tanah, tak lama lagi tanah di atas kita. Sekarang dunia nyata, akhirat cerita. Setelah mati akhirat nyata, dunia tinggal cerita. Makanya hadirin sekalian, kalau mau berubah, kalau mau berhijrah, kalau mau bertobat, sekarang juga. Jangan tunggu nanti keburu mati. Jangan tunggu kapan-kapan, nanti keburu dikafani. Maka sebelum masa itu datang, sebelum hari kematian itu datang, buatlah persiapan. Buatlah persiapan supaya hari itu menjadi hari raya bagi kita. Orang yang menjadikan seumur hidupnya seperti orang yang sedang berpuasa di bulan Ramadan, maka hari kematian bagi dia adalah Idul Fitri. Orang yang menahan nafsunya di dunia, dia tahan Pak, dia hidup seperti orang yang sedang berpuasa, maka kematian bagi dia adalah hari raya. Apapun cara kematian, mungkin dengan gempa bumi, mungkin dengan tsunami, mungkin dengan musibah bencana alam, mungkin dengan penyakit, Pak. Ya. Di dunia Pak, orang salah dengan orang saleh, kalau turun bencana, turun azab, kan naik sebetulnya. Kok naik sebetulnya? Iya Pak. Semua kena. Di akhirat Allah pisahkan mana yang bersalah, mana yang saleh. Makanya bahaya Pak, kalau ada di kampung kita ini orang bermaksiat,
Kalau ada di kampung kita ini orang yang bermaksiat terang-terangan, bampok terang-terangan, prostitusi terang-terangan, kayak di kota-kota kadang itu terang-terangan, tapi jalan tak ada. Dibiarkan sama pemimpin, nampak dibiarkan. Kalau terjadi hadirin sekalian musibah bencana alam gara-gara orang-orang itu, awak kan naik. Kalau ada rumah tetangga kita terbakar, kita tak cepat padamkan apinya, bahaya. Iko api akan terus gadang, menjalar dan membakar rumah kita. Allahu Akbar. Maka hadirin sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah kita berfikir untuk akhirat kita. Jangan dipikir dunia ke dunia, dunia ke dunia. Fikir apa kata Allah, apa kata Allah, bukan apa kata orang. Kecil orang, jangan dipikir. Kecil orang, maka aku panjang-panjang duit, kecil orang. Pakai gamis, kecil orang. Kau pergi pada awal, kecil orang. Kecil orang ada penting. Apalah artinya satu kampung, satu dunia menyanjung kita, memuji-muji kita. Orang baik, orang hebat, tapi Allah katakan tidak bagaimana. Maka orang beriman itu hebat. Dia tak terkesan dengan penilaian manusia, yang dia kesankan penilaian Allah. Dia tidak mencari perhatian manusia. Orang beriman mencari perhatian Allah. Manusia senang tidak senang, suka tidak suka, tidak masalah. Yang penting Allah sayang. Orang kau ngecek terus ya, aku tinggal orangnya ngecek. Kita jahat dia diomongin, kita baik dia omongin juga. Sedekah wak riapa tu aja. Sedekah terang-terangan, oh riapa. Sedekah diam-diam. Apa tu cigi? Masalah ni Pak. Sedekah wak diam-diam, misalnya orang pikir kita pelit. Tak nampak apa pun sedekah. Sedekah kita terang-terangan. Nyuhun jianya, riapa. Itulah muncul orang. Orang kalau tidak sibuk dengan Allah, dia sibuk dengan makhluk. Orang kalau tidak sibuk mencari perhatian Allah, dia sibuk mencari perhatian manusia. Orang kalau tidak merasa diperhatikan oleh Allah, dia merasa diperhatikan manusia. Makanya kita Pak, kalau tidak jadi bersedekah, tidak jadi beramal, gara-gara takut dibilang ria, itulah sesungguhnya ria itu. Ini Bapak. Masa ji kalau lu beli bulan apa? Kau tulis nama itu ria loh. Itulah yang ria itu. Tapi kalau menulis nama di situ, kita tulis nama di situ dengan niat dipuji orang, itu bukan ria, itu syirik. Itu lebih dasar dosa itu. Mengharapkan pengakuan manusia, pujian manusia. Terserah saja. Ambo pernah merasa diuji dia Allah dengan popularitas. Kalau berjalan di tempat keramaian, ada seorang nama candi, orang memperhatikan, kemudian orang berlari-lari minta foto, barang-barang macam-macam perhatian. Pernah satu kali hadirin mulia, ambo pergi berdakwah ke Kalimantan. Oh itu lagi puncak-puncak, ramai acara TV, acara YouTube. Pas berangkat ke Kalimantan, saya merasa di airport itu Pak, seluruh mata memperhatikan orang. Ya artis, you kan tengok kan, banyak orang cedia, banyak orang tak foto kan. Bisik dari Sleman. Rasul-rasul seluruh orang memperhatikan. Betul Pak. Kemudian saya kurus 40 hari, saya matikan handphone. Matikan, tidak ada Instagram, tidak ada YouTube, tidak ada Facebook, tidak ada handphone pun ada hidup, mati handphone. Yang didengar cuma kebesaran Allah, yang didengar cuma kisah nabi-nabi. Hari-hari dengar Quran dan hadis, hari-hari mendengar cerita kubur, mahsyar, sirat, hari-hari sholat berjamaah 5 waktu di masjid, hari-hari hanya dakwah datang dari rumah ke rumah. Setiap hari tidak ada fikir dunia, tidak ada bicara dunia, tidak ada buat rencana dunia, hanya Allah saja setiap hari. 40 hari berlalu, saya pulang sampai di airport, demi Allah saya tak melihat satu orang pun yang memperhatikan.
Nggak ada perhatian. Dapatlah sebuah hikmah. Ternyata orang yang merasa diperhatikan manusia, dia pasti tak merasa diperhatikan Allah. Dan orang yang merasa diperhatikan Allah, dia pasti tak merasa diperhatikan manusia. Padahal orang sambung, saya mencari barang kayak dia pulang tuh, tapi perasaan hati kita berbeda. Pas berangkat dunia, pas berangkat yang terfikir itu perhatian orang. Kau nak cerita Pak tu kawak, kau nak senyum Pak tu kawak atas sigong, tak kenal ada saya. Kau biasa siapa tu? Artis kau, Ustaz kenal kau. Kan bahaya ujian popularitas dunia. Tapi pas pulang khurus fisabilillah 40 hari tidak nampak orang memperhatikan. Nah, makanya orang-orang dakwah dia cuek, mau pakai janggut, pakai sorban, pakai tungkit, punya santai saja jalan dia. Kenapa? Karena orang-orang yang ikhlas dia tak merasa diperhatikan orang. Kalaupun diperhatikan orang, dia enggak peduli. Orang puji dia tak senang hati, orang caci dia tak sakit hati. Orang ikhlas itu dipuji tak terbang, dicaci tak tumbang. Kalau masih terkesan dengan kata orang, berarti kita belum ikhlas. Kalau diamboknya ada orang dipuji, ada orang semangat, Pak, itu berarti tidak ikhlas. Kalau lah kena bully, Pak, berarti beramal, berarti bukan karena Allah. Nah, kan berat ujian ini. Orang yang senang, ketika orang senang dengan amal baiknya, berarti dia tidak ikhlas. Orang yang marah, ketika orang tidak suka dengan amal baiknya, berarti dia tidak ikhlas. Orang ikhlas dipuji tak senang hati, dibuli tak sakit hati. Seperti orang ngeceh-ngeceh lah. Terserah. Tangan kita cuma dua, mulut orang miliaran banyaknya. Tak mungkin kita menutup mulut semua orang. Tutup saja telinga dan teruslah berjalan sampai berjumpa dengan Allah. Pak, apa di ujian ya Pak? Ada orang tukang domba Pak. Dia ujung-ujung ya jadi buru-buru aja. Sekilat ya. Padahal kalau kita tahu ada orang menggunjing kita, mestinya kita suruh istri kita memasak masakan yang paling enak, antarkan ke rumah dia. Bukan wabean. Kenapa? Karena kalau ada orang yang menggunjing kita, maka waktu itu sedang terjadi transfer amal dari buku catatan amalnya ke buku catatan amal kita. Bako berang. Apa kau kalau gunjing lah bapak? Malah dari Sulaiman tu bosku. Gunjing lah. Ya, netizen kalau kamu gunjing lah dari Sulaiman. Silakan Pak. Kalau perlu tambah fitnah sangin. Kalau fitnah lebih besar lagi transfernya itu. Nggak usah bela diri, nggak usah klarifikasi. Nanti Allah akan nampakkan mana yang betul, mana yang salah. Karena bagi orang yang membenci kita, orang yang membenci Pak, nak ada kebaikan yang nampak. Kita adalah orang jahat di mata orang yang membenci kita, dan kita adalah orang baik di mata orang-orang yang mencintai kita. Jadi orang kalau benci itu Pak, mengecek lucu aku Pak, nak galaknya dia tahan galak. Kalau satu rumah orang galak, dia tahan. Jangan lawak, enggak lawak dia. Awak lama lawak, malah galak orang seluruhnya Pak. Semua satu ruang ketawa, tapi orang yang membenci kita, dia tidak akan tersenyum sedikit. Kita bukan siapa-siapa bagi orang yang tidak mengenal kita. Kita adalah orang spesial bagi orang yang mengenal kita. Kita adalah orang baik bagi orang yang mencintai dan menyayangi kita, dan kita adalah orang jahat bagi orang yang membenci kita. Ini paham Pak? Jadi tidak mungkin semua orang menyayangi kita di dunia ini. Rasulullah punya haters. Nabi itu Pak, Bunda, Mak, lai tahu Nabi itu Mak, Pak bantuannya Mak. Rasulullah itu wajahnya sempurna. Sempurna itu
Kata para sahabat bikin syair, seakan-akan engkau tercipta atas kehendakmu sendiri ya Rasulullah. Engkau tercipta atas kehendakmu sendiri, seakan-akan. Sempurnanya matanya, sempurnanya hidungnya, sempurnanya bibir, sempurnanya kulitnya Nabi. Kulit Nabi bercahaya, keringat Nabi lebih wangi dari kasturi, rambut Nabi terindah. Sampai hari ini rambut Nabi itu Pak, ada di museum. Ada banyak orang menyimpan rambutnya Nabi. Pernah di satu museum rambut Nabi itu terjatuh satu helai. Mencari orang di mana rambut Rasulullah. Malam-malam dimatikan lampu, mengeluarkan nur rambut Nabi saya. Rasulullah nampak saya. Rambut yang terbaik rambutnya Rasulullah, mata yang terbaik matanya Rasulullah, kulit yang terbaik kulitnya Rasulullah, darah yang terbaik darahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, daging, tulang, semua bagian tubuh dalam Nabi yang terbaik, hati yang terbaik hatinya Rasulullah. Semua yang ada di tubuh Nabi terbaik. Orang yang begitu indahnya, sempurnanya masih ada yang membenci. Ya. Semua orang mencium keringat Nabi wangi, tapi kata Abu Jahal apa? Bau busuk seperti bangkai. Kenapa dia membenci Nabi? Hasad dengan Nabi. Abu Jahal itu punya dendam pribadi ke Nabi. Dendam pribadinya. Inyo ketujuh lo de ibunda Khadijah. Inyo kan hati. Kau tengok lihat kita. Tadi lah mulana kita tu. Kira ibunda Khadijah meminang Rasulullah. Di situlah mulai sakit hati. Padahal hadirin mulia, sebelum dakwahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, seluruh orang Quraisy memuji, menyanjung, mencintai beliau semua. Awal bapak kita ni kalau tidak berdakwah dan bapak jadi ahli zikir, jadi ahli masjid, jadi orang baik saja, insya Allah tidak ada orang yang membenci, tidak ada orang yang memerangi kita, memusuhi, tidak ada. Kapan ada orang mulai membenci kita? Ketika kita mulai menyampaikan kebenaran. Dai-dai ini Pak, kalau aneh-aneh Pak, tidak ada orang ngomong gaduh. Tapi ketika dai sudah mulai menyampaikan kebenaran, apalagi menyampaikan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim, itu taruhnya nyawa. Makanya jihad yang terhebat itu apa? Berdiri dan menyampaikan yang hak di hadapan pemimpin yang zalim. Itu tantangannya penjara Pak. Nah, kini banyak ada tanduk penakui. Awak mau dapat pesan dari guru Abu Bakar. Hei dari Sulaiman, kalau orang takui menyampaikan kebenaran, takui masuk penjara, takui dibunuh orang, baranti lah jadi dai, baranti lah berdakwah. Ke sawah sudah lain, mengalih sudah kena jual lain. Ini Pak. Hari ini Pak, bahkan banyak yang menjilat kepada penguasa-penguasa zalim hanya untuk mendapatkan beberapa rupiah. Ya. Ini yang terjadi hari ini. Di zaman dulu pun terjadi begitu. Banyak ulama-ulama yang ditahan, yang dipenjara. Buya Hamka itu Pak, menyelesaikan tafsir Al-Azhar itu di dalam penjara. Kenapa? Karena beliau menyampaikan kebenaran di hadapan pemimpin yang zalim. Waktu itu, menurut pandang Buya Hamka, apa yang dibuat keputusan ini bertentangan dengan syariat, maka beliau sampaikan. Maka penguasa waktu itu memutuskan untuk memenjarakan Buya Hamka. Tapi Buya Hamka hadirin mulia tersenyum dengan keputusan itu. Bahkan hadirin mulia yang mengambil keputusan yang mulia Presiden kita Pak Karno sebelum wafatnya berwasiat, tolong nanti kalau aku meninggal minta tolong kepada Hamka untuk mengimami jenazahku. Beliau tahu Pak, apa yang disampaikan Buya Hamka itu benar.
Tapi ini kepentingan politik. Kalau dibiarkan ini bisa mengancam kekuasaan. Jadi kadang-kadang pemimpin-pemimpin kita bertentangan hati nurani dia dengan pikiran dia. Baca hati dia utak. Tapi kalau semua nanti hadirin mulia sudah menggunakan hati, maka Islam akan kembali berjaya seperti berjayanya di zaman baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Semua sahabat tidak ada yang menggunakan akal pikirannya. Sahabat menggunakan hatinya. Menggunakan hatinya dalam memimpin, dalam berkuasa. Beda apa? Hati dan utak itu beda apa? Ya. Utak itu Pak ya, isi kapal logo. Kadang kalah dia goyang. Buya ceramah Pak sejam 2 jam, paling 250.000 di masjid kan. Ayu Ting Ting goyang sejam Pak, 250 juta tuh. Mana yang tinggi, mana yang maha goyang pada utak. Ya, undanglah Ayu Ting Ting, undanglah penyanyi dangdut ya juga Pak. Krisdayanti, artis. Tapi hati tidak bisa dibeli. Hati ini tempat Baitullah, rumahnya Allah. Ma fi qalbi ghairullah. Di hati tidak ada siapapun kecuali kepada Allah. Nah, bahkan nih, ini ada yang komen nih. Kalau ada ulama yang berani menyampaikan kebenaran, mengkritik pemerintah, langsung ditulis namanya sebagai dai radikal. Saya somat itu masuk dai radikal. Wacce nama wak dia nak do dari Sulaiman. Felix Shaw masuk dai radikal. Ikut blunder tidak boleh. Mestinya pemerintah kalau mendengarkan tausiah ini Pak, memeluk para ulama, merangkul para ulama, baik ulama yang mendukung pemerintah secara total, ada ulama yang bergabung dengan pemerintah, ataupun ulama yang berseberangan dengan pemerintah, dirangkul Pak, bukan dijadikan musuh, bukan ditangkap, bukan dipenjarakan, bukan. Karena bahaya Pak, ulama ini dagingnya beracun. Ambo banyak berseberangan dengan ustaz-ustaz masalah musik ya. Banyak yang mengharamkan, banyak membuli, mencaci maki. Dia di Sulaiman masih main musik ya. Tapi saya tidak pernah membantah. Yang berbeda sebetulnya bukan pendapat, yang berbeda hanya cara pandang saja. Yang berbeda sudut pandang. Ambo Pak, saya melihat dari siku angko 6 Pak. Kanda lihat dari situ ke mana? Angko 9, mana yang benar kira-kira? Hah? Mana yang benar? 6 apa 9? Itu kejadian gini Pak. Dua-duanya benar. Sekali-sekali silaturahmi ke sini, lihat dari sini, oh angka 6. Sekali-sekali silaturahmi ke sana, oh angka 9. Ya Pak. Nah, jadi hadirin dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka sampaikanlah kebenaran meskipun pahit. Kalau pahit Pak, jangan cepat dimuntahkan. Kalau manis jangan capek ditelan. Kadang yang pahit itu yang bermanfaat. Kadang yang manis itu jadi sumber penyakit. Itu pepatah orang tua kan. Kalau pahit jangan dimuntahkan, capek dimuntahkan. Kalau manis jangan capek ditelan. Bahkan kalau kita pikir-pikir hadirin sekalian, kita lihat sejarah, tidak ada kesuksesan tanpa penderitaan. Tidak ada kejayaan tanpa perjuangan. Tidak ada. Nabi-nabi yang dimuliakan Allah dengan ulul azmi, itu semua nabi itu Pak melalui penderitaan yang teramat sangat. Ya. Nabi-nabi yang disusahkan dalam berdakwah, diludahi, dilempar batu. Nabi Nuh itu pernah tabanam di batu. Sakampu orang mampu di batu.
Kebuya-buya lah pernah kena empok. Aduh lebih ya. Karena ludah lah pernah belum empok. Kalau kecek guru-guru ambo, kalau kamu belum pernah diludahi dalam berdakwah, pasti kamu tidak bersungguh-sungguh dalam dakwah. Nah, balas itu Pak. Berarti dakwahnya masih pilih-pilih. Masih orang-orang suka sini datang. Masih yang kita datangi orang-orang yang suka. Sekali-sekali coba. Datang kepada orang yang membenci dakwah. Datang, sampaikan kepada yang hak. Kalau ada orang-orang yang membenci dakwah, dua saja kemungkinannya. Dia terima dakwah kita, atau dia perangi kita, dia musuhi kita. Orang-orang yang membenci dakwah, dua saja keputusan Allah. Kalau Allah tak bagi dia hidayah, Allah hancurkan dia. Allah hancurkan. Nah, sekarang hadirin sekalian lihat, mohon maaf, keadaan masjid kita, bukan hanya masjid kita, hampir semua masjid. Itu kalau diumumkan seminggu yang lalu, pakai poster Pak Pano saja, ramai masjid. Ya. Orang datang hari ini ke masjid bukan karena Allah lagi, datangnya karena ada Ustaz Somad datang, ada DSAS datang. Datang penuh sampai jam 9 malam, jam 11 malam, jam 12 malam, full jamaah di dalam masjid. Tahu-tahu kita lihat pas salat subuh tinggal 10 orang. Tidak sampai 1 orang. Pak Ketua, berapa orang warga di sekitar sana? Berapa? 300 ada. Kalau ada 300 kakak, maka dipastikan ada 300 orang laki-laki dewasa. Betul. Ada 300 orang kepala keluarga. Kadang di satu rumah itu ada 3 orang anak laki-laki. Ada SMA, kuliah, SMP, sudah akil balik. Ya, taruhlah di sekitar masjid kita ini ada 500 orang remaja dewasa yang sudah akil balik, 500 orang. Kalau hari ini yang sholat subuh baru 50 orang, berarti masjid Nurul Ikhlas ini, Nurul Islam, Nurul Islam ini memiliki PR, Pak. Apa PR-nya? Sampai 50 orang. 450 orang lagi di sekitar masjid. Fikirkan coba bagi Bapak, ba'a caranya orang-orang itu datang ke masjid. Ambil pertama kali menengah Pak, Mas Haji sudah keluar speakernya Pak, 1 jam sebelum sembahyang subuh. Jam mana tadi punya itu? Sekolah azan. Ucil jangan sampai alam keluar. Tapi toa masjid, speaker masjid ini tidak akan terdengar bagi orang yang tuli hatinya. Tetap jalan loh. Ya, kan mestinya semua bangun Pak. Ya. Itu maksudnya Pak di pemandangan. Nah, pikir Pak caranya Pak Ketua. Ada usul, ada fikir nama. Mas Haji kalau rancang masjid kita bagus, mewah, tapi baca memakmurkan masjid. Cobalah berpikir semua. Memakmurkan masjid bukan tanggung jawab ketua masjid. Memakmurkan masjid tanggung jawab seluruh ahli masjid. Pak, kini kan ada 50 orang sembahyang subuh, 50 orang sholat subuh. Bisa enggak kira-kira besok pagi subuh datang lagi ke masjid, bawa seorang, apa bos orang, apa bos orang, pak bos orang, apa bos orang, kandang bos orang, ada budak bos orang, pak ketua bos orang, boleh anak dibawa, boleh tetangga dibawa, amak bolos orang-orang. Kalau ada 50 orang, 1 orang mengajak 1 orang saja,
maka insya Allah besok subuh akan ada 100 orang sembahyang subuh. Kalau hari ini 100 orang salat subuh, kemudian hari ini kita pikirkan satu orang mengajak satu orang, maka besok akan ada 200 orang sembahyang subuh. Mohon maaf Pak, kira-kira Bu Mak bisa tidak membawa satu orang besok? Baik. Ya aku serius kan tanya kan? Lebih bisa kira-kira. Pak Ketua, pikirkan kini kira-kira siapa yang diajak besok subuh. Baik. Dan nampak namanya siapa? Coba pergi agak semini Pak satu orang. Pergi agak semini apa pikiran? Siapa yang kalian bawa ya? Tetanggamu ke rumah, samping rumah, belakang rumah, menantu, anak, cucu. Hah? Balik talok Pak. Insyaallah. Ya menantu di rumah mana lalu kan? Itulah Minang Pak. Biar macam-macam juga nawa pun, modern lah. Itu hikmahnya Pak di Minang Pak. Kujumuan nawa keluar Pak merasain awal ini. Orang Minang penyayangkan agadinya, penyayangkan anak bersih. Kira-kira siapa kira-kira? Lah ada apa namanya? Oh katanya apa? Pak, siapa bawa usah bagi? Siapa? Siapa namanya? Ogin. Amin. Ya Allah. Lah. Siapa namanya? Ogin. Beko pulang sembahyang subuh aku. Kanda pergi ke rumahnya. Uri-uri dengan. Buat minum kalapau, beli ente talua, memang tahu tas. Nggak usah ngecek-ngecek masjid itu. Ambil hati. Karena rukun utama dari dakwah mengambil hati umat. Kalau lah dapat hatinya Pak, dakwah ajaknya kau maaf bang subagi, kau satu je. Orang kalau sayang sama kita Pak, sampai mati dia mau jalan sama kita. Tapi kalau orang tidak suka sama kita, jangankan berjalan berhari-hari, mencalik muka wasa sakit pergi. Kau gini, Pak Ketua saya akan dibawa subagi. Yang sembilan namanya siapa? Hah? Siapa? Siapa namanya Pak Jorong? Nengah di rumahnya. Kau speaker luar kan? Siapa? Pak Jorong. Pak Jorong pagi subuh ya. Kita dengar. Lah ada nama seorang-seorang Pak. Catat nama tu. Datangi. Mulai dari orang yang paling berminat dulu. Ibarat orang menjual koran di lampu merah Bapak. Orang menjual koran di lampu merah, coba perhatikan. Ada 10 auto berhenti. Tukang penjual koran, dia tidak ngotot menawarkan di auto pertama. Kiranya ada auto kelima mangkek tangan keluar. Berminat dengan koran. Nyok aja auto. Melewati pertama, kedua, ketiga, sampai dia langsung motor kelima. Kenapa? Karena tukang koran ini tahu waktu singke. Sebentar lampu hijau dengan hidup. Ku hidup dalam lampu hijau jalan betul. Nek di mana? Ku orang tak berminat Pak. Wak marayu itu tadi Pak. Ikut Pak mana? Kau balik lah kurang kau Pak. Hijau lampu. Itu dah laku-laku Pak. Akhirnya Pak mulai berdakwah dari orang yang paling berminat dulu. Siapa kira-kira yang paling berminat? Siapa? Tetanggamu ke rumah, dia coba galak-galak. Ini aja. Siapa yang diajak Nabi pertama kali? Istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian siapa? Sahabat terdekat Nabi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Kemudian siapa yang diajak Nabi ketiga? Sepupu Nabi yang paling dicintai Sayyidina Ali, yang menjadi menantunya Nabi. Ali itu menantu. Ya jadi Nabi. Awal-awal iya sagan menantu.
Iya balik kata lo menggedol pintu menantu sebuah. Mak, lain. Ajak satu orang saja yang dapat hidayah asbab kita. Gara-gara kita orang dapat hidayah, maka itu cukup untuk bekal untuk kita berjumpa dengan Allah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Maka Bapak Ibu sekalian, banyak yang ingin aku sampaikan sebenarnya. Tapi ada buya-buyawan nanti teori di situ. Dan satu mungkin permintaan ambo, di masjid ini mesti hidup 4 amalan. Yang pertama dakwah ilallah. Orang-orang di dalam masjid mesti mau mendatangi orang di luar masjid. Masajidna bagaki, awakna bagaki. Umat kini dalam keadaan buta dan tuli. Nyebuto nyepaka. Tidak mempandai azan dia speaker. Wabias mandu kadang-kadang kan makmurkan masjidnya butuh. Bagaimana caranya mengajak orang buta dan tuli? Satu-satunya cara, datangi rumahnya. Pacik tangannya, Pak. Kalau perlu lukuang, gendongnya ke masjid, papahnya ke masjid. Nayan kau ndak, nayan kau tu, dipaham. Sampai di masjid, nanti kita obati hatinya yang buta dan hatinya yang pakar. Hati bisa pakar, bisa butuh, bisa rendah, bisa getih, bisa tinggi, bisa rendah, bisa jatuh, bisa pecah. Hati macam-macam. Hati hati-hati, Pak. Hati-hati dengan hati. Bisa mati lo hati. Bismillah. Hidup dakwah. Dakwah itu bukan ceramah, Pak. Ceramah itu ta'lim. Ta'lim. Hidup ta'lim. Teladan kitab fadilah amal, fadilah muntaka majlis. Lain kitab fadilah sedekah. Baca tiap hari itu, Pak. Ya. Di rumah dibaca, di masjid dibaca setiap hari. Kemudian zikir ibadah. Ada orang 24 jam silih berganti beramal di dalam masjid. Pak jam 1 malam ke masjid, ada orang yang berzikir di pojok masjid. Pak jam 2 ada orang sembahyang tahajud di masjid. Pak jam 3 masih ada orang membaca Al-Quran di masjid. Setiap waktu ada jamaah masjid yang bergantian, yang bergiliran memakmurkan masjid. Yang keempat, ada khidmat. Ada air yang diminum. Ada teh yang diminum. Ada teh talua yang dibuat. Ada kacang hijau. Ada lontong. Ada makanan sepuasnya. Siapapun letak ke masjid, makan di masjid. Kalau di masjid lah ada sampai makan, insya Allah ramai masjid. Jangankan orang, harimau lagi makan jinak. Harimau lagi makan jinak. Buaya Pak, lagi makan. Cari di YouTube tuh. Aduh apa-apa di Kalimantan tuh Pak. Lagi makan buaya. Rizka siapa nama? Rizka nama buaya Pak. Jinak buaya Pak. Kan udah diketeknya lagi makan. Apalagi preman-preman terminal pasar lagi lah kan. Ya. Yakinkan setiap hari Pak. Yakinkan setiap hari kita menyuapkan makanan kepada orang lapar. Kita menyiapkan makanan kepada orang setiap hari. Satu suapan makanan nasi ke mulut orang yang lapar itu lebih baik daripada membangun 1000 masjid. Sedangkan membangun satu masjid, Allah bangunkan satu istana di syurga. Maka masjid agama ketua, kalau bisa siapkanlah dapur di situ. Dapur. Ada dapur.
Alah, sudah ke gue ya, di gue mulai gue dapur. Kan kadang-kadang PT, siapkan kompor, siapkan seluruh peralatan masak. Kalau ada tamu-tamu datang, biar nak usah orang gak membuka kompornya. Ada dapur di masjid. Ambolah keliling dunia Pak, lepas jalan macam ni. Kalau di luar negeri itu Pak, apalagi di India, Pakistan, Bangladesh, setiap masjid ada dapur. Ada dapurnya. Jadi nak usah lo belanjo ke rumah makan, membeli makan untuk jamaah masjid. Masak seorang barang 5 liter, 10 liter barang masak 1 hari. Sudah sembahyang isya, makan lebih ramai masjid. Kumuh masjid. Itu loh masalahnya. Masjid terlalu indah, terlalu bagus sehingga pengurus masjid takut masjid ini kotor. Betul tak? Banyak jamaah-jamaah tabligh datang nyusir-usir dari masjid bagus. Karena dia bilang masjid kami bagus, masjid kami mewah. Nanti datang ke jamaah bikin kotor. Pak, mana ada jamaah yang bikin kotor? Ada. Kalau bikin kotor berarti itu individu orang itu memang harus diperbaiki. Ya. Kadang-kadang Pak, orang-orang yang pertama diajak sama orang dai-dai ini masuk masjid, memang orang yang baru pertama masuk masjid, tidak tahu adab-adab masjid. Masjid ini bengkel Pak. Kalau di bengkel ini banyak auto rusak. Ya. Dakwah ini seperti bengkel. Kalau mobil bagus itu showroom, itu sahabat. Ya. Kalau di masjid sudah ada tempat khidmat, baru mantap. Pak Wali Kota Bengkulu setiap hari Jumat setelah sholat Jumat beliau membuat amalan rutin makan berjamaah di dalam masjid. Pak Wali Kota yang menyucikan tangan warganya, rakyatnya. Nyoba nyucikan tangan jamaah. Ya hidangkan makanan. Satu hari diprotes dia Ustaz. Pak Wali, kalau bisa makan-makan gue di luar masjid lah Pak Wali. Jangan makan-makan di dalam masjid. Kotor nanti karpet masjid. Apa kata Pak Wali? Suruh karpet ini yang keluar. Jangan umat disuruh keluar dari masjid. Kami mati-matian menangis-nangis di malam hari, berkeringat di siang hari untuk mengajak umat ke dalam masjid. Lah tiba orang di dalam, jangan sampai suruh keluar. Gulung karpet, suruh keluar. Ya. Tapi tidak perlu diulang, kau bisa dialih. Ada supra. Ini paham. Jadi kalaulah hidup hijrah dan nusrah, datang tamu-tamu dari seluruh dunia, orang Amerika datang ke masjid kita, orang Eropa datang ke masjid kita, orang Australia datang ke masjid kita, orang dari Arab Saudi datang ke masjid kita, orang dari Pakistan datang ke masjid kita, dari Malaysia datang ke masjid kita, dari Jambi datang ke masjid kita, dari Jawa datang ke masjid kita, Sulawesi, Kalimantan, satu dunia datang ke masjid kita, dan satu dari masjid kita dikirimkan jamaah ke seluruh dunia. Sebentar lagi Masjid Nurul Islam ini betul-betul memancarkan cahaya Islam. Nah, mulai Nurul Islam lah kemana dikirim jamaah dari masjid dia? Pernah nggak dari masjidnya mengirim jamaah ke Amerika? Aduh nih, siapa Pak Ketua nanti bangkit sama Pak Tony ya. Pak orang kaya Pak, pergi ke Jepang, Pak pergi ke Jepang, Pak pergi ke Korea, Pak pergi ke Afrika, Pak. Mangga di rumah nonton sinetron ya mak. Lah kalau semprot tiap hari dia mak, mangga aku lalu rumah. Laki-laki ini Bu, mah apa-apa gua, ya. Laki-laki ini kalau terlalu lama di rumah, nanti lama-lama tertular sifat perempuan. Maeboh dari rumah gara-gara bungo. Kecik amakku bungo ku di siku letaknya udah ya tak pandai kau deh. Siku letak bungo macam kak tu. Gara-gara karpet, gara-gara hordeng rumah. Laki-laki kau di luar rumah gagah-gagah. Wibawa laki-laki kau bukan di dalam rumah. Laki-laki kau dalam rumah hilang harga diri. Malu non berani dia produksi apa-apa. Preman gadang di luar. Tiba dalam rumah, kan hari ini bini. Iya sayang.
Itu pada Magadang. Siapa? Iya Pak. Singo itu Pak kalau lah keluar dari fitrahnya Pak hilang di bawahnya. Di mana fitrahnya singo? Di dalam rimbo. Laki-laki juga kah di mana? Di dua. Kalau masuk ke dalam rumah, nado. Kenapa nado? Karena memang sudah menjadi fitrahnya begitu. Orang yang semakin dekat dengan orang, kita semakin dekat dengan makhluk, semakin dekat, semakin terlihat kekurangan. Beda dengan Allah. Kalau Allah itu semakin dekat, semakin terlihat kesempurnaannya. Tapi kalau manusia, semakin dekat, semakin terlihat kekurangannya. Oh, kalau berjalan 3 hari, 4 hari sama-sama kan nak tahu kekurangan masing-masing. Dawat itu kurang, Tony kurang, Buya kurang, Deri kurang, kau pemaleh, ikut lato, macam-macam nampak kurang. Maka siapa orang yang paling tahu kekurangan seorang suami? Orang yang paling dekat dengan suami siapa? Istri. Kata almarhum Ustaz Lutfi, kalian tahu tak siapa orang yang pertama menghina ulama? Siapa orang yang sering menghina ulama? Istrinya para ulama. Maka keluar. Orang yang tidak pernah berpisah karena Allah, bagaimana dia bisa paham, mengerti apa itu rindu karena Allah? Orang yang tidak pernah berpisah karena Allah, dia tidak akan pernah mengerti apa itu rindu karena Allah. Maka sekali-sekali luangkanlah waktu untuk pergi keluar, meninggalkan anak istri. Kalau ada sebulan waktu itu kan dah 3 hari di masjid, 27 hari di dalam rumah. 3 hari pun bertanya mana dalilnya? Yang dunia di kepala. Untuk mentaati Allah, mencintai Allah, beribadah enggak perlu dalil-dalil macam-macam, cinta. Awak sedang belajar mencintai Allah melebihi segala-galanya, dan itu tidak akan pernah bisa dipelajari kecuali dengan meninggalkan segala-galanya karena Allah. Sebulan 30 hari, setahun 365 hari. Luangkanlah masa 40 hari setiap tahun minimal. Sekali seumur hidup Pak. Kalau 60 tahun umur awak gini kan dah, berarti sudah hidup 720 bulan di dunia. Masa sampai bulan tidak mau kita wakafkan waktu untuk Allah? Sampai bulan zakatkan waktu untuk Allah, bermesraan dengan Allah, menghambakan diri kepada Allah, sibuk dengan Allah. Sampai bulan sekali semua hidup kecil ulama, usahakanlah waktu, khususkan waktumu untuk agama. Sisanya uruslah dunia. 27 hari palulah nak bini. Carilah piti sebanyak-banyaknya, cari harta sebanyak-banyaknya, silakan. Tapi 3 hari tak ada yang boleh mengganggu. Ini waktu bermesraan dengan Allah. Jadi waktu khusus dengan Allah. Saya kalau lah keluar 3 hari Pak, mati handphone lo. Mati handphone. Nggak ada YouTube, nggak ada Instagram, nggak ada Facebook, nggak ada Twitter, nggak ada sosmed, nggak ada siapa-siapa. Yang ada hanya Allah saja. Istri pun tadi telepon, anak pun berasa kita keluarkan dari hati. Ma fi qalbi ghairallah. Tidak ada siapapun di hati selain Allah. Nah, maka yakinkan sebelum kita tinggalkan dunia Pak, awak buatlah investasi akhirat sebanyak-banyaknya. Cari harta sebanyak-banyaknya, gunakan seperlunya, sisanya fisabilillah. Cari harta sebanyak-banyaknya, gunakan seperlunya, sisanya untuk akhirat. Apa yang kita makan akan jadi kotoran, apa yang kita tinggalkan akan jadi rebutan, dan apa yang kita infakkan di jalan Allah, itulah rezeki kita sesungguhnya. Itu perkataan masyhur Buya Hamka rahmatullahi. Maka Bapak Ibu-ibu, sebelum meninggal dunia, kirimkanlah harta terbaik kita. Yakinkan kita sudah punya istana di surga. Jadi ambo kini Pak Bu hanya berjalan dari kota ke kota,
membangun masjid-masjid Allah, membangun madrasah-madrasah pesantren, meninggalkan jejak-jejak kebaikan di mana-mana. Tidak apa-apa. Membangun tempat-tempat makan gratis, membangun sumur-sumur. Ini bukan untuk membangga-banggakan amal, tapi harus semua kita buat itu. Itu bukan perkara yang harus dibanggakan, itu memang kewajiban kita. Ada orang tua lah meninggal, niatkan sumur untuk orang kaya, sebaik-baik sedekah air, sedekah makan. Ya. Pergi ke kampung-kampung pedalaman, banyak kampung-kampung itu tidak punya air bersih. Awak bantulah PT 10 juta, 20 juta belikan sumur bor, memuncrat air atau keluar, menari orang sekampung. Kebahagiaan, bisanya berwudu, bisanya minum, bisanya mandi di situ. Allah. Tidak perlu kita harus ke sana juga. Kini Ambo sedang membangun satu masjid dengan kawan-kawan di Palembang, 4 lantai. Ya, lebih besar dari inilah, tapi 4 lantai. Nah, dengan cara melukis kaligrafi 30 juz untuk masjid. Pak boleh lihat di Instagram. Jadi masjid itu memerlukan biaya finishing, ya, sementara itu 6M. Saya pikir kalau 6M saya tidak punya uang cash, tapi saya bisa mengumpulkan donasi 6 miliar dari 604 muhsinin, dari 604 orang baik, satu orang patungan 10 juta. Berarti kalau satu halaman Al-Quran itu satu Al-Quran itu 604 halaman, saya akan melukis 30 juz Al-Quran. Nanti satu halamannya kita minta donasi dari orang yang punya kelebihan harta 10 juta. Kan enak. 10 juta aku bagi orang bapiti kan kadang. Bagi orang tidak bapiti bisa nyicil 10 kali. Bisa nyicil 5 kali, 2 kali. Maka sampai hari ini sudah tercatat nama 370-an lebih, tambah 50 komitmen 450 lebih. Hari ini saya lihat di data Masjid Baitur Rahman itu. Alhamdulillah, berarti masih mencari 150 nama lagi. Ya mudah-mudahan ada yang live kita nonton di sini kan, ada yang ikut ambil bagian satu halaman. Alhamdulillah bang, dari Amerika tuh ini bang. Ini yang nonton kita ini ada dari Amerika, ada yang dari Rusia, ada yang dari mana-mana pak. Dari Hong Kong, dari Jeddah orang kirim, dari Kalimantan orang kirim. Allahu Akbar. Banyak yang orang-orang baik di sini pak. Yang follow saya ini pak, alhamdulillah semua yang follow saya itu orang soleh semua. Orang kalau tak baik dia blok saya. Tidak suka dia dengar hari-hari bicara kebesaran Allah, mati ke mati saya bahas. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati. Ya. Jadi Bapak Ibu sekalian silahkan Pak Naim di mana? Contoh lihatkan lukisan itu. Aku contoh lukisan Ambo. Bapak Ibu lihat. Nanti mudah-mudahan masjid ini kalau memerlukan dekorasi juga, Dawan, kasih tahu aja nanti saya kirim. Saya kirimkan masjid ini lukisan kaligrafi. Yang Al-Fatihah coba kasih lihat Al-Fatihah. Lihat, ya Bunda. Kebetulan Bunda, alhamdulillah Ambo pelukis kaligrafi profesional. Jadi kalau masalah menjual karya, saya pernah satu lukisan saya itu terjual 500 juta satu lukisan. 50 juta aku. Ini lukisan ini nggak ada harganya kan, 500 juta. Dan waktu itu didonasikan 100% PT 50 juta itu untuk pembangunan masjid di Bali. Lataga masjid namanya Masjid Al-Fatah di Bali. Pernah untuk pembangunan pesantren Imam Samsi Ali di New York Amerika, kami menggalang donasi dan saya melukis di atas panggung. Satu lukisan terjual 300 juta. Nah, terakhir melukis dengan Ustaz Abdul Somad berdua di Jogja. Satu lukisan pertama terjual 110 juta, yang kedua 100 juta. Jadi kalau hari ini saya menggalang donasi 10 juta untuk satu lukisan, dan lukisan itu boleh dibawa pulang dan boleh dipajang di masjid. Kalau dipajang di masjid tentu akan saya buat halaman yang sama untuk masjid. Karena di masjid nanti akan ada museum kaligrafi 30 juz. Jadi kalau ada, saya mau donasi 10 juta katanya, tapi saya mau dong lukisannya untuk rumah saya, silahkan. Kamu transfer ke masjid, bukan ke saya. Transfer ke rekening masjid,
Bank Syariah Indonesia 7746 kali 91. Ya, silakan supaya tukang cepat bekerja, Pak. Senang kita melihat masjid sudah jadi. Nah, Masya Allah, itu ikut gambaran. Ini kalau di figuran ini keren nih, Dawan. Mantap ini. Al-Fatihah. Ya, belum lupa naik. Ya, itu salah satu strategi untuk membangun masjid. Dan ini ternyata akan menjadi lukisan kaligrafi pertama di dunia, 30 juz. Belum pernah ada pelukis dari zaman Rasulullah itu dulu melukis di atas kanvas 30 juz Al-Quran. Baru kini. Nah, nanti mudah-mudahan di Damas Raya pun kalau mau dibuat, kita buat juga galeri Al-Quran. Ya, nanti kita ngomonglah sama tuanku sama Saudara Rizka. Kan masjid kita lagi bagus nih, yang luar biasa ya. Di mana masjid itu? Di Gunung Medan. Nah, masjid salah satu. Tak orang sujud tuh desain masjidnya, Pak. Nah, semoga nanti bisa silaturahmi dengan Pak Bupati dan kita akan sampaikan ide-ide gila ini. Ya. Itu dari saya. Silakan Bapak-bapak kalau ada nanti yang ikut ambul satu lalu salam mana. Biar dulu investasi di Palembang. Biar dulu transferan pahala dari Palembang. Kan di banyak-banyak titik. Semoga Allah beri kita paham. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanallah bihamdi subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.